Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang performa karyawan di bidang akunting atau keuangan yang sudah saya upload di tugas 1. Nah, di situ saya akan menjelaskan Microsoft Excel saya yang saya telah kirim ke tugas 1. Di sini ada kinerja penilaian, bobot, target yang harus dicapai dan hasil dicapai. Yang pertama di situ ada bagian penguasa bidang. Penguasa bidang di sini tertera dengan 25% bobot. Dan ada lagi juga target yang harus dicapai cuman 10% ya. Di sini agak mengecil, bahkan di sini juga paling mengecil. Hasil yang dicapai mencapai 15%. Ketelitian pengimputan ada lagi, yang kedua ada ketelitian pengimputan di situ berbobot 20%. Target yang harus dicapai di sini 25%, hasil yang dicapai 15%. Dan pengetahuan akuntansi 25% bobotnya. Target yang harus dicapai di sini 25%. Hasil yang dicapai 15%. Ketetapan pengiriman laporan 15%. Di bobotnya, target yang harus dicapai 30% dan hasil yang dicapai 20%. Kedisiplinan di sini bobotnya 15% dan target yang dicapai 15% juga, hasilnya menjadi 15%. Dan di sini saya menjelaskan bahwa penguasa bidang pekerjaan itu paling kecil ya, hanya 10%, karena yang dipentingkan dalam akunting itu ketetapan pengiriman laporan itu yang paling penting di bagian akunting, karena di sini 30% dan akurasinya dalam penelitian inputan juga 25%. Itu saling bersaingan di situ. Jadi semua total itu bobot itu mencapai 100% ya, dari 5 bagian itu. Yang pertama penguasa bidang 25, ketentuan pengimputan 20, dan pengetahuan akuntansinya 25, ketetapan pengiriman laporan 15, dan kedisiplinan kepatuhan 15, menjadi 100%. Dan di sini hasil yang dicapai menjadi 80%, karena yang 20%-an tergantung kepada kembali ke perusahaan, dan bobot di sini juga sudah ditetapkan oleh perusahaan sendiri. Makanya di sini saya juga kurang begitu bagus, karena bobot ini juga udah dari perusahaan, karena semua di jumlah itu dari 5 bidang itu, dari 5 ketetapan itu menjadi 100 dibagi-bagi. Dan di sini saya juga menjelaskan target kenapa target yang dicapai itu hanya 15% bobotnya, dan hasilnya juga karena target itu adalah lebih ke arah pencapaian yang harus didapat. Sebenarnya kalau bobot itu cuman sebagian acuan dan hasil pencapaian itu nggak boleh di bawah nilai bobotnya. Jadi bobot itu hanya buat patokan saja dari perusahaan, karena takut kinerja itu kalau nggak ada target atau ada patokannya, jadi takutnya karyawan itu menyempelekan bobot yang telah prosedur yang ada di situ, di perusahaan itu. Jadi di sini saya juga ingin menjelaskan dulu bagaimana di sini saya juga akan menjelaskan bekerja di bidang akunting itu seperti apa. Saya bukan bagian akunting, cuman saya mempelajarinya ya kan. Jadi dalam staf akunting itu ada karyawan. Nah, itu karyawannya itu harus mencapai target yang sudah dijelaskan di dalam prosedur tadi tuh. Di Microsoft Excel yang saya kirim di tugas 1 itu. Dan karyawan yang staf akunting adalah karyawan yang memegang posisi ini tanggung jawab untuk menjalankan proses akunting, cash, advance, dan laporan pengeluaran yang semuanya akan diintegritaskan ke dalam laporan keuangan.
kualifikasi yang harus dimiliki untuk menjadi seorang staf akunting itu memiliki gelar S1 minimal ya. Karena ini bagian keuangan, jika tidak sesuai prosedur dengan S1 takutnya mengalami, jika tidak mempunyai pengalaman dalam bidang akunting itu S1. Yang kedua, menguasai aplikasi komputer untuk akunting seperti Microsoft Excel dan yang lain-lain. Memiliki kemampuan analisis yang baik, detail dan teliti, karena ketelitian itu nomor satu di akunting, karena sekali salah satu salah semua itu. Jadi menurut saya cukup ya, sekian dan terima kasih penjelasan yang saya jelaskan. Jika ada saran atau kekurangan mohon maaf jika salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.